Ya, lamun orang teu ngiluan pasar global, pasar dunianya, orang gak ketinggalan. Ya mau nggak mau ya kita juga harus kerjasama dengan Cina kan. Membentuk opini bahwa berbisnis dengan Cina itu berbahaya. Eta teh narasi teh. Kemudian yang kedua, pertanyaan dia berikutnya adalah now what happens? Lalu sekarang mesti ngapain? Ini namanya teori Grunholm ya, dari Hans Kelsen. Hal yang paling atas itu ternyata bersumber juga dari hal yang paling bawah gitu. Nah, sama dengan komunisme. Jadi sekarang mah bukan PR kita mah PR-na pemerintah Cina untuk memperbaiki image di seluruh dunia. Di beberapa sudut kota Kabul ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh para pejuang Taliban. Kata si orangnya ini, kata si juru bicara, oh memang mereka datang dari kelompok, kalau nggak salah kelompok Haqqani gitu. Mereka datang dari kelompok yang bersama-sama berjuang dengan kami mengusir Amerika. Tetapi sekarang mereka sudah terpisah dan di luar tanggung jawab kami. Pan kita tuh jadi gini, hari bapak sedang menguasai, tapi itu bisa menghandle pasukan-pasukan eta. Nah, itulah yang disebut dengan milisi. Milisi-milisi ini tiba heula di Afghanistan mah bisa dikontrol karena dikuasai oleh para kepala suku. Gitu. Jadi kabayang lamun di urang mah misalkan keluarga Wira Atmaja ti Cigugur Cimahi Tengah buat tentara sorangan. Ya, begitu dan rem datang teh bisa perang itu jeung dan rem. Ya. Kalau di kita kan enggak. Ya. Keluarga gitu. Bahkan ormas-ormas kuat seperti pemuda Pancasila aja nggak boleh punya senjata. Gitu. Ya, ya. Itu yang mengkhawatirkan. Sebenarnya kita wait and see aja. Kenapa Cina berani? Karena Cina mau duitnya. Istilahnya Cina mah dibeli gitu. Dibeli ku saya sok mana rek naon gitu. Dengan memberikan apa? Pangnyunkeun jalan, kereta api, bendungan air segala macam lahnya infrastruktur. Rusia datang dengan janji maneh pan kudu nyeun tentara. Tentaranya Afghanistan teh ayeuna saha? Teu puguh, Bro. Saragamna wae eueuh. Manya tentara eueuh seragam. Prinsip dari Jenderal Urip Sumoharjo ke awal pembentukan TNI. Tidak mungkin negara zonder tentaranya. Dan tentara teh kudu dibedakeun jeung milisi. Dengan cara apa? Struktur, organisasi, naon deui atuh, protokol, kartunya hierarki gitu. Jeung pangkat kudu jelas pangkat teh. Strip hiji jeung bintang 2 teh kudu beda tuh, Bro. Gitu. Ya. Gitu. Terus tentara Taliban itu sekarang belum jelas. Ieu teh saha nu artileri, saha nu kavaleri, saha nu infanteri, saha nu zeni, itu can jelas. Semua orang melakukan semuanya. Nah, hal itu perlulah melakukan hal itu dan Uni Soviet, Rusia dalam hal ini berjanji membantu untuk melakukan reorganisasi pertahanan keamanan di Afghanistan. Kalau kita mah nggak punya apa-apa untuk melakukan seperti itu. Ya, betul. Ya, berarti Cina juga udah tepat ya mendukung Taliban di sana. Karena Cina juga kan sekarang kalau dibilang menguasai pasar dunia hampir. Amerika juga hampir kepepet nih sama Cina dan Indonesia juga mungkin lebih banyak melakukan kerjasama dengan Cina ya Om ya. Tapi kenapa sih di masyarakat grassroots sendiri, di bawah masyarakat sendiri seolah-olah Cina itu wah Cina rame wae gitu Om. Naon sih Om? Berarti ya Gus Dur geus maca naon wae mana rek jadi tenaga ahli ya. Tenaga ahli parah. Ya, siap-siap lah kayak di tesnya. PNS. Kumaha Om kira-kira? Oh, sentimen. Karena gini, kita itu selama lebih kurang 32 tahun pemerintahan Pak Harto dibuat sebuah sentimen anti Cina. Kenapa? Karena kita anti komunis. Komunis nu mana? Komunis nu Cina. Hari komunis nu Rusia mah orang teu khawatir karena budayanya beda. Komunis yang Cina itu budaya dengan kita dekat sekali. Itu sebabnya Pak Harto dalam rangka
memberantas pengaruh komunisme Cina masuk ke Indonesia, itu sampai ke budaya-budaya Cinanya dimusuhin. Kabayang tuh saat Can Gus Dur merayakan Imlek teh ilegal, mana bisa ditewak ku Otsus asli Otsus ku non istilahnya teh Anak buah Sudomo saha naon pode orang ge. tanya dan sus tahu lah pokoknya nama anak buah Sudomo ditewak bro. Mana merayakan Imlek ditewak sih ya. Baheula mah. Pelajaran bahasa Cina itu dulu diajarkan sampai tingkat SMA. Sekarang tahun 1980 dilarang. Pelajaran bahasa Cina hanya boleh dilakukan di perguruan tinggi, tidak di sekolah dasar, SMP dan SMA. Kemudian dibangunlah narasi-narasi bahwa wah Cina mah nyahoana cuan hungkul, Cina mah nyahoana untung hungkul, terbuka perasaan dan lain-lain. Padahal juara Olimpiade di Indonesia teh keturunan Cina. Cina, betul. PT PBB usaha tah Gus Dul. Nah, keturunan Cina. Nah, bahkan yang mengerikan ya, Susi Susanti teh-nya karak menang paspor tahun 2004. Kudu make eta naon surat kewarganegaraan teh baheula mah. Batirnya padahal kurang naon Indonesia pisan geus mau medali atuh. Nah, tetapi ya hal itu teh tidak dengan mudah kemudian dikikis. Karena apa? Karena dua hal. Satu, trauma di kalangan Islam tradisional Indonesia terhadap komunisme yang didukung oleh Cina. Tanam hiji, ya. Padahal ulama-ulama besar tuh banyak datang dari negeri Cina. Aneh oke sih sebenarnya mah ieu teh, tapi dah, ini mah lain masalah logikanya, masalah perasaan. Anu kedua, memang secara sadar humas lah gitunya, public relation atau humasnya dari Amerika dan negara Eropa itu memang membentuk opini bahwa Cina berbisnis dengan Cina itu berbahaya. Opini ini dibentuk oleh siapa? Banyak. LSM, media-media dan lain-lain gitu. Kalau kita perhatikan contohnya CNN aja. CNN kan sangat mendukung Joe Biden. Mereka bahkan memberikan kritik, terdengarnya seperti objektif. Tetapi kesimpulannya sangat menyelamatkan atau membela Joe Biden dalam masalah Afghanistan. Mereka mengatakan begini. Pertanyaannya sekarang adalah bukan kenapa daya taman geus liwat. Keputusan menarik pasukan adalah keputusan yang benar, tetapi memang dieksekusi dengan salah. Kalimat itu ingin mengatakan bahwa Joe Biden mah salah, keputusannya benar, pelaksanaan di lapangan atau baraleg mah gitu. Ya, eta teh narasi teh. Kemudian yang kedua, pertanyaan dia berikutnya adalah now what happens? Lalu sekarang mesti ngapain? Mereka meninggalkan pertanyaan, tidak memberikan jawaban. Itu teh membuat kita merasa perlu dipikirkan, sahasi ayeuna nafsu pisan ke Afghanistan deh. Oh Cina, dasar Cina mah, tinggali gerak Cina. Maka ketika kita membuka Google, ya, Google teh buatan mana? Amerika. Mata Google mah teh asup ke Cina. Kalau kamu datang ke Shanghai, ke Beijing, buka handphone, Google. Google. Ketika kita masuk ke Google ya, kita mencari misalkan kalimat kieu hutang Cina di negara berkembang. Wah, enak berita teh. Maldives dibeli, cenah. Somalia dan Sudan sudah tidak punya pelabuhan. Wah, dibeli kabeh. Bangladesh, Sri Lanka, semua jalan-jalannya dikuasai oleh Cina itu. Itu adalah sebuah bentuk narasi kehumasan level global. Anu orang teh ngerasa, oh bener ya Cina itu balik jahat gitu. Dan ditambah lagi dengan kenyataan di Indonesia, eta kareta cepat Indonesia Cina terjadi-jadi. Eta kelebihan saya ningali. Ya. Tapi ini nih, Mang Gus Dul, masih ada Om? Ya, sementara kalau dibandingkan ya, ayeuna ngabandingkeun emang di Indonesia aya nu berhasil nu kereta cepat tapi bukan buatan Cina, aya. MRT mau buatan Jepang jeung Singapura, bagus gitu. Perangnya teh geus kitu, Gus. Iya. Mangga Mang Eko. Nah, ini Mang Gus Dul, enggak ini tadi
sekaligus ya, ini bisi anu nonton baru udah sekolah, itu kadang-kadang mereka tuh bingung loh ya. Tadi kan Om Farhan bilang ya, kalau komunisnya Cina beda jeung Rusia, ya beda jeung Rusia, sama-sama komunis tapi Cina lebih ditakuti. Jadi gini sebetulnya ya, ini kan terkait ideologi ya. Kalau kita ini Pancasila kan paling atas Pancasila. Nah ternyata walaupun paling atas nih Mang Gus Dur yang namanya ideologi ya, ini namanya teori Grunnorm ya dari Hans Kelsen. Hal yang paling atas itu ternyata bersumber juga dari hal yang paling bawah gitu. Nah sama dengan komunisme. Kenapa komunisme Cina, Rusia, Kuba, sama Korea Utara beda? Karena walaupun paling atasnya komunisme ya, tapi kan berasal dari bawah juga. Nah kalau Cina mah mengenal kekerabatan, kemargaan gitu loh. Makanya bisa lebih solid kayak sekarang. Beda sama Rusia. Rusia mah nggak seperti itu gitu. Korea juga nggak seperti itu. Kuba nggak seperti itu gitu. Makanya walaupun sama-sama komunis, tapi beberapa teman saya mah suka gitu komunisnya Rusia, tapi tebeki Kak komunisnya Cina. Sebagian lagi ada yang suka sama Kuba gitu ya, gara-gara Fidel Castro segala macam gitu. Jadi kalau kita mah paling atasnya Pancasila. Nah Pancasila itu kembali ke bawahnya itu gotong royong, komunal, segala rupa. Gitu. Ya. Gitu ya. Masa orang harus kumpul. Ya. Kumpul komunitas. Nyun bobotoh, nyun iyo gitu lah kayak itu. Oke. Berarti emang di masyarakat kan setik-setik, wah Cina kerjasama ada jeung Cina deui, itu kan yang beredar. Tapi karena dibentuknya dari zamannya Pak Soeharto, trauma, terus opini dari Amerika juga yang membuat mungkin masyarakat yang 80 ke bawah berpikirnya seperti itu. Setuju ya Om? Iya, wajar. Jadi sekarang mah bukan PR kita mah PR-nya pemerintah Cina untuk memperbaiki image di seluruh dunia gitu. Oke. Ya karena kita tidak bisa menutup sesuatu dari Cina karena sekarang pasar dunia aja mungkin sebentar lagi Cina akan menguasai, bahkan dolar saja mungkin nanti bisa kalah sama Cina gitu. Seperti itu. Ya, lamun orang teu ngiluan pasar global, pasar dunianya orang gak ketinggalan ya, mau nggak mau ya kita juga harus kerjasama dengan Cina kan Om, seperti itu ya. Ya itulah keuntungannya kita menjadi negara yang terbuka dalam hal diplomasi dan hubungan ekonomi. Memang akibatnya kita jadi tidak mungkin masuk ke dalam fakta pertahanan, benar kok? Benar. Undang-undang dasar kita melarang kita ikut yang namanya fakta pertahanan. Apakah ada fakta pertahanan di seputar Indonesia? Fakta pertahanan Vietnam, Kamboja, Laos, Cina. Fakta pertahanan Malaysia, Singapura, New Zealand, Australia, Amerika. Indonesia sama Thailand tidak boleh ikut fakta pertahanan karena undang-undangnya melarang. Gitu. Karena di kita mah ada tujuan negara ikut serta dalam perdamaian dunia gitu. Jadi nggak bisa begitu. Om Farhan kalau nggak Gus Dur topi nggak koneng baru berem kita nggak sina banget Bang. Bajunya berem kabeh sarua. Oke, bener orang. Oke. Dari tadi kita ngomongin sarua berem sih. Berem kabeh. Wah. Padahal perjanjian kan. Oke, Om, dari tadi kita ngomongin Afghanistan, Cina. Nah, saya sekarang lebih tertarik nih ngomongin di kita nih, Om. Om sebagai orang Bandung. Terus Kang Eko juga pernah mengatakan bersama saya di live, silahkan kalian mau kritik kota Bandung, tapi jangan kritik wakilnya, tapi kritik gelas. Nah, boleh kritik wali kota Bandung, tapi jangan kritik wali kotanya. Nah, mungkin kenapa Kang Eko mengatakan begitu? Mungkin karena Kang Eko merasa Bandung teh geus tidak menciptakan sesuatu hal yang baru, dan saya pun merasakan hal yang sama. Saya tinggal di Bandung. Nah, kira-kira nih, Om Farhan nih, mau maju nggak nih jadi wali kota Bandung atau misalkan gimana? Untuk ini? Belum bisa. Kenapa? Bisa saya. Ya alasannya. Secara politis saya belum memungkinkan karena kia Gus untuk maju dalam pilkada itu sebelum kita bicara modal duit yang kampanye lahnya yang saya logistik mungkin angka normalnya ya, angka wajar untuk ikut kampanye pilkada wali kota Bandung 2024 butuh
per kandidat, pasangan kandidat butuh 50 miliar anggarannya. Waduh. Lumayan kan? Ya. Nah, sebelum kita bicara ke angka itu, ada beberapa persyaratan politik yang mesti dibangun lah, gitu. Syarat pertama bukan elektabilitas atau popularitas, etama bisa dibangun dengan mayar lembaga-lembaga survei, maka elektabilitas dan popularitas saya jadi terlihat naik, gitu ya. Kita punya yang namanya strategi media, strategi komunikasi, strategi kehumasan untuk membuat kita populer dan juga punya keterpilihan yang tinggi. Tapi pangkal dari sebuah modal politik tehnya eta dukungan partai. Sistem kita kan mengharuskan dapat dukungan partai. Dan dukungan partai itu sangat ditentukan oleh Pileg 2024. Pileg bulan Maret, Pilkada bulan November. Lamun di Pilegna eleh, tong wawanianan ngilu Pilkada. Eta bro. Orangnya ya jadi Gus Dur teh ngomong iya kamari Om. Jadi obrolan kamari, aya obrolan. Ya ini mah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa diomongkan nih, Mang Gus Dur. Jadi sebetulnya gara-gara RK memimpin kemarin, akhirnya kan jelema teh sok membandingkan ya. Ya. Jadi ketika dari RK ke Odet, wah atuh labuh atuh, jomplang. Akhirnya dicarilah nostalgianya RK, sosok muda. Nya Om Farhan sanajan geus rek gocap ya angger ngora ari keur naon keur politisi mah. Nah, hal seperti itu makanya kemarin jadi obrolan, iya mun Farhan bisa maju geus eueuh lawan gitu. Karena perbandingannya Odet gitu ya. Bayangkan dari RK ke Odet. Nah, akhirnya orang itu kan pasti nyari komparasinya nujiga RK naon deui ya sosok muda itu. Iya betul. Nya di Bandung udah nggak ada kayaknya Om. Nya lamun misalkan Om maju juga saya emang nggak siap sih ngedukung Om. Wah, berat. Beneran. Ente beneran. Asal kamu jangan seperti relawan Ganjar, jol nyieun we kelompok relawan Ganjar. Kelompok relawan Ganjar. Ngalilieur eta teh. Ngaon jadi lieur. Moal bantuan moal eta mah ngalilieur. Ngalilieur ya. Iya. Jadi gitu. Nah, ya, kan orang jadi terfokus ya jadi ngomong ke dia tadi di Afghanistan. Oh ya, nih Om. Enggak ini juga penting nih Om karena kan Om di di Komisi 1 ya. Komisi 1 tentang pertahanan keamanan. Ini orang ngomongin liga weh, Om ya. Liga. Dan ini pasti di luar dugaan Om, orang rek nanya ya. Ini bukti sebagai ini tidak ada settingan ya. Om Farhan, keterlibatan polisi dan tentara di sepak bola kita gimana? Ada sepak bola, ada 2 klub bola terafiliasi sama polisi sama tentara. Sama demokrasi kita gimana ini? Ada Bayangkara FC, lalu ada PS Tira, gimana itu?